selama 20 tahun di bawah kepemimpinan PKS, Depok tidak ada perkembangan yang berarti. Pilih Depok itu orang-orang rasional. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, mereka adalah masyarakat urban yang tentu saja nggak sembarangan milih. Bayangin kalau kita punya 20 tahun tampuk kepemimpinan, berarti kamu tuh harusnya bisa ngejagain sebuah kebijakan, keberlangsungan kebijakan selama 20 tahun. Kalau PKS itu tidak bisa mengelola Depok, sudah lama Depok itu kalah. Oke. Tapi justru Depok bisa bertahan 3 periode sampai 4 periode. Itu waktu yang sangat cukup untuk membuat sebuah proyek dari nol sampai kelihatan hasilnya. Tapi kan toh ternyata gitu-gitu aja Depok gitu kan. Dan insya Allah PKS akan siap berkompetisi ya dengan apa yang diusulkan oleh teman-teman Nadmi. Jadi ada kegelisahan warga Depok yang kemudian dari ngobrol-ngobrol aspirasi di bawah kan teman-teman semua sering ngobrol ketemu masyarakat, muncullah nama Kaesang dan logika itu. Nah ini adalah kelicikan KPU. Rakyat bergerak ingin runtuhkan dominasi Depok. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Depok periode tahun 2008 sampai 2013, Yoyo Effendi memastikan akan ikut memperjuangkan Kaesang Pangarep jika putra presiden itu maju di Pilkada Depok. Putra presiden atau bukan putra presiden hadir di Kota Depok itu bukan hal yang menjadi concern utama. Spanduk bertuliskan calon wali kota dan lain sebagainya, itu kita minta pihak panitia untuk menurunkan. Jadi kalau Mas Kaesang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Mekanisme di PKS jelas tentang pencalonan, bukan keinginan pribadi, tapi adalah melalui mekanisme yang dibuat oleh partai, seseorang bisa maju dalam sebuah ajang pilkada. Ini itu bukan kampanye, saya di sini ingin membuka sang pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Nah, kesuksesan itu dibangun oleh PKS Kota Depok sejak tahun 2005 dan alhamdulillah saya terima kasih kepada seluruh warga Depok yang masih percaya kepada kami untuk membangun Kota Depok. Jadi putra presiden akan turun di Depok ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap ya. Bisa jadi koalisi ya. Siapakah nominasi kota yang why buat teman-teman yang di muka bumi ini? Oke, langsung saja kita buka. Depok! Selamat Depok mendapat kota Y karena di sana pertama kali corona muncul, pertama kali babi ngepet muncul, dan pertama kali juga ada lampu merah bersuara. Saya siap mengerahkan seluruh kemampuan saya sebagai orang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan cita-cita Mas Kaesang berbakti untuk masyarakat Depok, kata Yoyo Effendi. Wartawan senior yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Depok periode tahun 2010 sampai 2015 itu menilai dengan ada wacana menampakkan sosok putra Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang ingin mengabdi di Kota Depok sebagai Wali Kota Depok. Hal itu mengunggah kembali semangat Yoyo Effendi untuk terjun kembali dalam percaturan politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Depok. Misi saya sama dengan teman-teman pendukung Mas Kaesang, yaitu menciptakan Depok sebagai kota toleran, nasionalis, dan Pancasilais. Untuk mewujudkan misi itu satu-satunya cara adalah dengan mengurangi dominasi kekuasaan PKS di Depok. Tutur pria asal Jampang Kulon Surade itu penuh semangat. Yoyo Effendi meyakini kans Kaesang dapat mengalahkan lawan politiknya dalam pelaksanaan pemilihan wali kota nanti. Di samping itu, Yoyo Effendi mengaku ketika dirinya menjadi anggota KPU Kota Depok saat itu pernah membuat gempar setelah melakukan terobosan hukum tentang sistem pencoblosan berdasarkan dengan penggunaan kartu tanda pendudukan atau KTP dan kartu keluarga. Ia mengklaim hal dimaksud merupakan bukti bahwa Yoyo Effendi sudah malang melintang dalam lembaga penyelenggara pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan 2013. Meski Kota Depok didominasi dalam kekuasaan Partai PKS, Yoyo Effendi menganggap itu dapat tergantikan. Apalagi sosok yang didaulat oleh masyarakat Depok adalah anak muda yang memiliki popularitas dan gen pemimpin, ucapnya. Bukan itu saja,
Yoyo Effendi pun menyatakan partai PKS selama memimpin di wilayah Depok dinilai kurang berhasil. Untuk itu, ia mengharapkan kota Depok nanti dapat dialihkan kepada pemimpin baru yang lebih muda dan visioner seperti Mas Kaisang. Siapa bilang PKS di Depok nggak bisa dikalahkan, hanya orang-orang pesimistis saja yang punya persepsi seperti itu, tutupnya. Relawan Sang Menang soroti 8 masalah Depok. Sebelumnya, relawan Sang Menang terus melakukan gerilya untuk menyosialisasikan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok 2024. Pada Sabtu 15 Juli 2023 malam, pendukung Kaisang mendeklarasikan berdirinya relawan Sang Menang di Kecamatan Cinere. Koordinator Sang Menang wilayah Kecamatan Cinere, Osama Ruzika, mengatakan kota Depok saat ini tidak memiliki arah yang jelas dan perlu dibenahi secara serius. Kota Depok perlu pembenahan yang serius. Kami sudah mengantongi setidaknya 8 masalah besar di kota Depok, kata Osama. 8 masalah besar yang dicatat oleh relawan Sang Menang antara lain tingkat pengangguran tinggi, intoleran, tata kota yang buruk, sampah yang tak terkelola, dan anggaran yang digunakan seenaknya. Selanjutnya, masalah kapasitas sekolah negeri yang tak memadai, kurangnya fasilitas kesehatan, buruknya transportasi publik, pemerintah kota sering abai pada aspirasi warga, dan pembangunan yang hanya terpusat di Margonda. Masalah ini berasal dari masukan warga dan kami akan terus mengadakan diskusi-diskusi di semua wilayah kota Depok, ujarnya. Osama mengungkapkan intoleransi di kota Depok sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang mengeluhkan kepada saya, anaknya di sekolah diajarkan untuk tidak menyukai anak-anak agama lain, sehingga akhirnya orang tua anak itu memilih untuk memindahkan sekolahnya, ungkapnya. Masalah sampah di kota Depok juga menjadi keluhan warga karena TPA Cipayung yang sering kelebihan beban sehingga sampah menumpuk di seluruh kota Depok. Kurangnya kapasitas TPA Cipayung yang juga membuat wilayah di sekitar dipenuhi limpahan sampah dan berbau tidak sedap setiap turun hujan, papar Osama. Soal transportasi publik, Osama mengungkapkan Kecamatan Cinere termasuk yang paling buruk fasilitasnya. Di Cinere hanya ada angkot 102 dan 114, itu pun sekarang sudah jarang, ujar anak muda kelahiran 1997 ini. Karena itu, warga berharap transportasi publik bisa menjadi salah satu program Kaisang Pangarep saat terpilih menjadi wali kota Depok. Masalah kemacetan di kota Depok tidak harus dipecahkan dengan melebarkan jalan, tapi bisa dengan cara memperbaiki layanan transportasi publik, tandas Osama. Kedatangan Kaisang di Depok. Kaisang Pangarep melakukan kunjungan ke Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Selasa 25 Juli 2023. Tak sendirian, Kaisang Pangarep tampak ditemani oleh sang istri Erina Gudono. Warga pun tampak antusias menyambut kedatangan Kaisang dan Erina Gudono. Kaisang sempat menerima tos tangan dari kedua anak laki-laki yang sengaja menunggu kedatangannya di bawah tangga. Beberapa warga juga menyambut kedatangan Kaisang dengan mengenakan kaos putih bergambar wajah Kaisang. Warga juga tampak antusias mengajak foto bersama dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Dan dengan sabar, Kaisang menerima ajakan foto dari warga secara bergantian. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai PSI Sigit Widodo ikut buka suara. Sigit menilai, sambutan yang dari warga Depok saat kedatangan Kaisang sangat luar biasa. Bahkan menurut Sigit, antusiasme warga Depok dalam menyambut Kaisang Pangarep membuatnya teringat pada gaya belusukan Jokowi. Sigit Widodo menilai, Kaisang Pangarep memiliki sikap yang sama dengan ayahnya, yaitu Jokowi. Namun kedatangan Kaisang ke Depok sebenarnya bukan untuk melakukan kampanye untuk menjadi wali kota Depok. Kaisang datang ke Depok untuk mengunjungi gerai bisnis kulinernya, Sang Pisang, yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok. Meski Kaisang melakukan aktivitas bisnis, tetapi ternyata sejumlah relawan menyambut kehadiran anak bungsu Presiden RI Joko Widodo tersebut.